Ingat, satu hadis Nabi menyebutkan hancurnya Ka'bah itu di sisi Allah lebih ringan, lebih murah nilainya dibandingkan dengan tertumpahnya nyawa seorang muslim dengan sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dalamang sadayana. Libur barakali ya. Seberkali masuk libur. 2. Masya Allah, asaku hebel ya. Baik, para jamaah rahimakumullah, temana genosida Palestina kapan berakhir? Sebelum menjawab ini, insya Allah nanti kita kupas tuntas sambil nyantai tapi fokus ya, bahwa ini adalah persoalan terkait dengan ukhuwah Islamiyah dan lain-lain. Para jamaah, saya bacakan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kepedulian kita terhadap Palestina ini jangan dianggap persoalan sepele. Ini persoalan yang wajib ya. Jangan anggap ini persoalan kecil ya, sepele, sehingga malas untuk peduli lagi ke Palestina. Jangan. Wajib selama hayat di kandung badan kita peduli terhadap nasib saudara kita di Palestina, khususnya dan umumnya nasib kaum muslimin di seluruh dunia. Takbir. Itu ya. Min khasaisil mujtama'il muslim annahu mujtama'un yaqumu ala aqidatil wala wal bara. Di antara kekhususan masyarakat muslim adalah bahwa sebagai muslim secara individu ataupun masyarakat, dia tegak di atas akidah al-wala wal bara. Apa artinya al-wala? Al-wala'u lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Loyalitas, keberpihakan dan kecintaan kepada Allah, kepada Rasul dan kepada sesama mukmin. Jadi iman itu disyaratkan harus itu. Yang kedua sekaligus al-bara' min kulli man hadallaha wa rasulah wattaba'a ghayra sabilil mu'minin. Harus berlepas diri, tidak boleh ada loyalitas ya, keberpihakan apalagi cinta kepada semua yang memusuhi Allah, memusuhi Rasul dan mengikuti jalan di luar jalan orang-orang beriman. Nah, wahatanil khasiyatani lil mujtama'il muslim huma min ahammir rawabit allati taj'alu min dalika allati taj'alu min dalikal mujtama'i mujtama'an mutarabitan mutamasikan tasuduhu rawabitul mahabbah wan nasrah. Jadi dua hal yang khusus tadi, al-wala dan al-bara, itu para jamaah menjadikan masyarakat muslim yang termasuk ikatan terpenting yang menjadikan mereka hidup bermasyarakat, saling terikat,
saling terhubung satu sama lain dan melahirkan ikatan mahabbah dan nasrah. Jadi disebut masyarakat muslim itu kalau satu sama lain punya keterikatan al-wala wal bara yang melahirkan sesama muslim itu harus saling cinta dan saling tolong. Walaupun jaraknya jauh seperti dari Indonesia ke Palestina, itu para jamaah. Berikutnya wa taj'alu minhu wihdatan wahidah tas'a li tahqiqi risalatil Islam fil ardi. Diikat dengan al-wala, saling cinta, loyal, saling berpihak, terus melahirkan cinta, melahirkan kerelaan untuk saling menolong. Selanjutnya yang demikian menjadikan mereka bersatu untuk mewujudkan apa? Risalah Islam di bumi. Melalui apa? Melalui tugas amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwatin nas ilal haq wa ila tariqi mustaqim. Jadi runutannya gitu, Pak. Kalau kita ini sebagai mukmin, sebagai muslim, maka sekali lagi syaratnya ya, kudu aya keberpihakan, loyalitas ya dengan sesama mukmin. Kalau tidak ada seperti itu, gagal imannya. Ini yang saya katakan tadi bahwa kepedulian kita ke Palestina ini persoalan iman. Persoalan serius yang tidak boleh diabaikan, disepelekan. Jangan lelah untuk terus peduli dengan Palestina khususnya dan seluruh kaum muslimin seluruh dunia. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, karena ini merupakan syarat syahadat, syaratnya iman, takbir. Gitu. Nah, para jamaah rahimakumullah. Berikutnya tunbi'u ahamiyatu hadhil aqidatil islamiyah al-asilah min kauniha faridatan rabbaniyah wa min kauniha kadzalika siyajal himayah lihawiyatil ummah as-saqafiyah wa siyasiyah. Berikutnya akidah ini yang sangat fundamental ini, yang sangat mendasar ini, selain keberadaannya merupakan faridatan rabbaniyah, keparduan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-wala, keberpihakan sesama mukmin satu sama lain itu adalah faridatan rabbaniyah, keparduan dari Allah. Mengabaikannya mengabaikan fardu. Serius memperhatikannya berarti serius memperhatikan keparduan ya. Selain itu juga jamaah rahimakumullah, keberpihakan, loyalitas antar sesama muslim itu juga merupakan pagar yang bisa menjaga keutuhan mereka sebagai umat. Utuh baik dari sisi as-saqafiyah, peradaban, ataupun politik. Ketika umat Islam satu sama lain sudah tidak ada rasa keterikatan, maka pagar ini roboh. Lalu orang kafir akan merusak dengan leluasa peradaban, akidah, dan politiknya umat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Wala adalla ala ahammiyati hadhil aqidah min i'tina'il Qur'an bitaqririha. Lebih-lebih bahwa saking pentingnya persoalan ini, maka dalil yang paling kuatnya adalah bagaimana perhatian Al-Quran terhadap masalah ini. Jadi tidak ada dalil yang lebih kuat menunjukkan tentang wajibnya umat Islam untuk saling berpihak, loyal satu sama lain. Tidak ada dalil yang lebih kuat dari itu dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang memang bicara tentang itu. Famarratan yadkuruha ala tibari annaha ar-rabithah al-imaniyah. Terkadang Al-Quran
menyebutkan loyalitas atau al-wala sesama mukmin itu disebut sebagai rabithah imaniyah allati tajma'ul mu'minin, yang bisa menghimpun kesatuan umat Islam. Kemudian fatahussuhum ala fi'lis sholihat, umat Islam yang demikian banyak dengan al-wala tadi, loyalitas tadi, itu bisa bersatu. Setelah bersatu, akidah itu akan mendorong mereka untuk melakukan amal soleh. Ini disebutkan di surat At-Taubah ayat 71. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minati wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu sifatnya seperti ini, Pak. Satu, ba'duhum awliya'u ba'din. Satu sama lain itu aulia, berkasih sayang, cinta. Makanya kita mengamalkan ayat ini sehingga tidak terhalangi dengan jarak yang jauh untuk terus peduli dengan Palestina. Karena memang kewajibannya ini, ba'duhum awliya'u ba'din. Sifat mukmin berikutnya adalah para jamaah ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin itu sifatnya dia bertanggung jawab dalam aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Tolong dibaliknya, amar mungkar nahi ma'ruf. Jangan. Terus yang ketiga sifatnya wa yuqimunas sholata, mereka mendirikan salat, wa yu'tunaz zakata. Terus yang terakhir wa yuti'unallaha wa rasulah. Mukmin itu sifatnya adalah selalu taat kepada Allah dan Rasul. Jaminannya apa? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang pasti akan disayang oleh Allah Ta'ala. Jadi itu para jamaah sekalian, innallaha azizun hakim. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya perhatikan. Wa marratan yadhkuru aqidatal wala'i wal bara'i ala annaha as-sibghatul lati tasbugu al-mu'minina wa la yumkinu ayyatasifu bima yunaqiduha. Jadi tadi ya, karakter al-wala itu loyal, cinta, berpihak antara sesama mukmin ini, ternyata ini adalah as-sibghah. Sibghah itu apa ya? Bentukan asli. Sifat aslinya mukmin seperti itu. Tidak mungkin yang namanya seorang mukmin punya sifat selain itu. Sehingga ketika ada orang mengklaim dirinya mukmin tetapi tidak ada rasa al-wala dengan sesama mukmin, tidak ada rasa keterikatan, tidak ada loyalitas, tidak ada keberpihakan, maka cetakan imannya nggak pas, atau bahasa vulgarnya imannya gagal gitu loh. Kalau iman sudah gagal, maka apalah artinya kehidupan ini gitu pada jamaah. Dan ini yang ingin saya katakan sekali lagi, persoalan kepedulian kita ke Palestina ini adalah persoalan iman. Di mana sering dibahas para jamaah, iman tidak boleh cacat ya. Karena kalau gagal iman fatal akibatnya. Baik, disitulah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman para jamaah rahimakumullah. Di surat Al-Mujadalah ayat 22. Kata Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kata Allah nih, kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
Nggak mungkin mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasul, walaupun dia itu adalah orang tua mereka atau anak mereka atau kerabat mereka. Jadi orang yang beriman itu dengan musuh-musuhnya Allah, dia al-baro, dia putus hubungan. Itu. Tidak ada cinta, tidak ada loyalitas. Karena loyalitasnya sudah diberikan kepada orang-orang yang loyal ke Allah dan ke Rasul. Jelas Pak Jamaah. Sedangkan di sini ada musuh Allah, musuh Rasul, maka tidak mungkin loyalitas ini dibagi ke sini juga, ke sini juga, nggak bisa. Makanya ada istilah al-wala, berpihak, loyal kepada orang beriman, al-baro, putus dari orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Allah nih, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu. Orang-orang beriman itu sudah dipatrikan di dalam hatinya adanya keimanan, dan oleh Allah terus dikuatkan iman itu dengan ruh dari Allah, ya. Orang beriman tuh jadi dipatrik dalam hatinya, terus senantiasa dikuatkan. Dan orang-orang beriman itu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Orang-orang yang kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Sungai apa? Sungai air putih, sungai madu, sungai susu, sungai arak. Baik, selanjutnya kata Allah, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka orang-orang beriman tadi, wa radu anhu, mereka ridho kepada Allah. Nah, ulaika hizbullah, mereka itu adalah tentara-tentara Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, sesungguhnya tentara Allah itu adalah orang-orang yang sukses. Nah, ada lagi nih hadis riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Sekali lagi, kita peduli, harus terus perhatian kepada umat ini, merupakan syarat sahnya iman. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubayyi'u ashabahu ala tahqiqi hadzal aslil azimi. Wa kana yaqulu li ba'dihim, ini nih. Jadi bagaimana Rasulullah juga sangat serius untuk mewujudkan pondasi al-wala ini kepada para sahabat. Salah satunya adalah di hadis riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Kata Nabi, ubayyi'uka, aku membaiat kamu ala an ta'budallaha. Satu, baiatku kepada kamu, pastikan kamu hanya akan menyembah Allah. Satu. Yang kedua, wa tuqimas salata, aku membaiat kamu, ya, agar pastikan kamu menjaga salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakata, aku membaiat kamu agar kamu serius menunaikan zakat. Empat, wa tunasihal muslimina, kamu harus menasihati sesama muslim, kamu harus sayang dengan sesama muslim, kamu harus peduli dengan sesama muslim. Empat, ini masuk. Pertanda persoalan ini sangat serius. Baik jamaah rahimakumullah. Lalu waliwala'il mu'min li akhihi suwarun muta'addidah. Nah, terus bagaimana bukti loyalitas mukmin satu dengan yang lainnya? Ya, loyalitas sesama mukmin ini wujudnya adalah di antaranya seperti ini. Saya singkat, saya ringkas pembahasan ini dengan topik kajian kita malam ini tentang Palestina. Jadi bagaimana wujud loyalitas sesama mukmin itu? Satu, para jamaah, walaul wud wal mahabbah.
Ya, loyalitasnya diwujudkan dalam bentuk cinta. Wa hadza ya'ni ayyahmilal muslimu li akhihi al muslimi kulla hubbin wa taqdirin. Nah, loyal dalam pengertian cinta mengharuskan sesama muslim mencintai saudaranya, ya, mencintai saudaranya. Gitu para jamaah. Wala yakidu lahu wala ya'tadi alaihi wala yamkuru bih. Terus karena mencintai sesama muslim, maka tidak boleh bikin kisruh, tidak boleh menganiaya, tidak boleh membuat makar, mencelakakan sesama muslim, enggak boleh. Bal yamnauhu min kulli ma yamna'u minhu nafsah, bahkan dia harus berusaha untuk menjaga sesama muslim itu sebagaimana dia menjaga dirinya. Ulah sampai ada muslim sakit, ada muslim menderita, apalagi muslim dibunuh gitu loh. Dia harus jaga betul. Wa yadfa'u anhu kulla su'in yuradu lahu. Dia harus mengerahkan semua potensi dirinya untuk menyelamatkan saudara muslim dari segala macam keburukan yang bisa menimpa dia. Ini iman nih, Pak. Apalagi hari ini kita tahu muslim di Palestina itu sudah, yang sekarang aja nih, yang dari Oktober kemarin itu udah 36 ribuan muslim yang dibantai. Itu bukan perang, tapi dibantai. Kalau yang namanya perang kan tentara lawan tentara. Ini enggak. Israel dibantu juga dengan para penguasa kaum muslimin munafikun, ya, para raja-raja di Timur Tengah yang kelihatannya memang bermuka dua, di depan layar seakan berpihak ke Palestina, tapi di belakang layar nyata-nyata mereka melakukan hubungan yang sangat intim, baik soal hukum, soal ekonomi dan lain-lain. Lalu umat Islam di Palestina dibantai sendirian. Plus juga otoritas pemerintah Palestina juga, ini bukan tentara Palestina ya, yang perang itu adalah ormas lawan tentara kafir dibantu orang-orang munafikun. Begitu. Lalu kita berdiam diri, kita cuek, kita sibuk urusan lain, urusan nasab lah segala macam. Sibuk urusan nasab, sibuk urusan naon dia ayeuna rek dibere hak mengelola tambang. Masyaallah. Apa coba? Nggak ada kepedulian dengan Palestina. Memang di dunia nggak bakal kelihatan. Nanti di hadapan Allah berat ini urusannya. Gitu para jamaah. Ya. Makanya dilanjutkan di sini, wa yuhibbu lahu minal khairi ma yuhibbu li nafsihi. Itu namanya wala, loyalitas mukmin dengan mukmin itu harus memastikan dia menginginkan kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk diri dan keluarganya. Itulah gambaran tentang hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, perumpamaan sesama mukmin terkait cinta mereka, saling sayang mereka, saling lemah lembut mereka adalah masalul jasadi, seperti satu tubuh. Idastaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahari wal humma. Satu tubuh. Bayangkan kalau kita sakit mata, apa mata saja yang menderita? Tidak. Kalau kita sakit gigi, apakah cuma gigi yang menderita? Tidak. Seluruh badan merasakan sakitnya, demam, merintih gitu ya. Yang luka di kaki, tapi yang merintih mulut, yang demam seluruh tubuh. Kata Nabi, mukmin itu harusnya seperti itu.
Maka para jamaah rahimakumullah, terus saya juga mengingatkan, nggak berjarak kita dengan Indonesia dengan Palestina, nggak jarak. Mau dibikin jauh 50 kali lipat juga akidah kita sama. Maka satu tubuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu para jamaah. Baik, selanjutnya nih. Selanjutnya nih. Wala, loyalitas sesama mukmin diwujudkan dalam bentuk apa? Wala'un nasrah wa ta'yid. Tolong sesama mukmin. Saling kuatkan gitu. Wadzalika fi halim ma idza waqa'a 'alal muslimi dzulmun fa inna faridatal wala taqtadi minal muslim ay yaqifa ila janibi akhihil muslim yadfa'u anhu dzulma wa yuzilu anhu tughyan. Jadi kapan kita menolong sesama mukmin? Khususnya ketika ada orang muslim tertimpa kedoliman dan kejahatan dari pihak manapun. Maka disebutkan nih, nyata-nyata ada saudara kita muslim didolimi, dianiaya, apalagi dibantai itu, dikeroyok kayak begitu. Apa kewajiban kita? Fa inna faridatal wala taqtadi minal muslim ayyaqifa ila janibi akhihil muslim. Kita nih harus merelakan diri kita tegak menjadi tameng, ya, berdiri di depan muslim yang sedang didolimi untuk mencegah kedoliman itu kena ke saudara kita. Saya ininya apa? Saya tamengnya gitu. Takbir. Nah, begitu para jamaah sekalian. Wa yuzilu anhu tughyan. Mengerahkan segala daya agar kejahatan yang menimpa sesama muslim itu dari pihak manapun, baik dari kafir ataupun dari kaum munafikun, lenyap. Inilah makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ini hadis riwayat Imam Bukhari, Pak ya. Unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudara kamu zaliman au madluma, baik dia melakukan kedzaliman ataupun dia dizalimi, tolong gitu. Lalu sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, hadza nansuruhu madluman fa kaifa nansuruhu zaliman? Ya Rasul, kalau kami menolong orang yang dizalimi kami paham, tapi menolong saudara kami yang berbuat zalim gimana caranya? Itu kata Nabi begini, kata Nabi itu, qala ta'khudu fawqa yadayhi ay tamna'uhu minadh-dhulmi. Gunakan tanganmu, cegah dia agar berhenti dari melakukan kezaliman. Jadi menolong saudara kita yang sedang berbuat zalim itu artinya apa? Stop dia dari berbuat zalim. Menolong saudara kita yang dizalimi artinya apa? Pasang badan kita lawan pihak yang menzalimi dia. Dia jangan lagi kena kedzaliman. Nah, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini dasar-dasar al-wala sudah diajarkan dalam bab iman ini. Demikian. Yang anehnya hari ini para jamaah rahimakumullah, yang anehnya nih, hatta di Amerika sendiri hari ini dia secara aktif dengan mendukung Zionis. Rakyat Amerikanya menolak. Rakyat Amerikanya bela Palestina. Rakyat Amerikanya simpati dengan Palestina. Padahal mereka bukan Muslim. Begitu juga di Inggris. Begitu di Belanda. Kemarin di Korea. Di Jepang. Di negeri-negeri yang apa? Mayoritas bukan Muslim. Sekurang-kurangnya mereka peduli dari sisi kemanusiaannya. Pro Palestina, anti dengan genosida. Itu orang yang gak beriman aja bisa begitu. Anehnya, kalau kemudian ada orang yang mengaku beragama Islam,
nggak bereaksi sama sekali gitu. Macam-macam alasannya, mungkin sibuk lah. Bahkan ada yang menarik banget para jamaah. Yang menarik banget di Amerika itu belum lama ya, saya lihat belum lama. Kalau nggak salah masih di bulan ini, kemarin lah, bulan Mei. Itu ada wisuda sekitar 1.500 atau 2.000 mahasiswa-mahasiswi. Itu event wisuda yang demikian sakral untuk para mahasiswa, kan sakral wisuda itu. Mereka gunakan kesempatan untuk apa? Untuk menyuarakan simpatik mereka, keberpihakan mereka kepada Palestina. Bahkan beberapa mahasiswa-mahasiswi begitu menerima ijazahnya langsung mereka sobek-sobek. Bayangkan, hasil belajar belasan tahun di wisuda jadi sarjana, dianggap ini buat apa? Ijazah ini. Kalau tidak ada rasa kepedulian, paling tidak dari sisi kemanusiaan. Orang non-muslim bisa begitu. Aneh kan, lamun aya jelema Islam itu peduli. Jelas para jamaah. Makanya kemarin hari Jumat ada santri yang pamitan ke saya tuh Pak. Pamitan bilang, Bah minta izin nanti hari Sabtu tidak bisa ikut masirah aksi di depan kedubes Amerika tadi pagi itu. Jadi ini santri minta izin, nggak bisa ikut aksi katanya gitu. Saya tanya, apa alasanmu? Saya tegas aja. Itu Bah katanya, Abi saya ngasih tahu besok itu ada tes wawancara, mau kuliah. Saya bilang begini, bilangin ke Abi kamu, apa nggak malu gitu. Dengan ada mahasiswa-mahasiswi di Amerika yang nyata-nyata jelas loh, karena peduli dengan Palestina, ijazahnya disobek-sobek di saat sakral wisuda, acara wisuda. Kamu ini, yang lain pada berangkat aksi solidaritas Palestina, kamu malah mau mangkir dari ini. Bilangin ke Abi kamu, kalau nggak malu silahkan Abi izinkan. Terus bebeja Pak Kakolot. Alhamdulillah besoknya datang. Ya Bah, alhamdulillah kata Abi nomor satukan Palestina, takbir. Itu Pak. Ya itu para jamaah rahimakumullah. Saya mendidik santri kayak begitu. Ya. Apa pentingnya dibandingkan dengan ini? Nah, para jamaah rahimakumullah, itu yang pertama ya. Lalu kita masuk sekarang ke topik tadi. Genosida di Palestina kapan berakhir? Jawabannya para jamaah rahimakumullah, pertama kita definisikan dulu ya, apakah sudah masuk kategori genosida atau tidak. Ini para jamaah nih. Secara faktual, apa yang terjadi di Palestina ini sudah masuk kategori genosida. Karena genosida itu diartikan seperti ini para jamaah. Genosida adalah setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan seluruhnya atau sebagian suatu kelompok, bangsa, suku, ras, atau agama. Ini masuk ini. Menurut data yang dihimpun Kantor Koordinasi Urusan Keamanan PBB, kaum munafikun hunkul Pak ya. Dia nyatatan mayit Pak, nyatatan korban. Ya. Selama periode 31 Januari
sampai 25 Maret 2004 ada sekitar 5.400 korban jiwa baru di Gaza akibat serangan militer entitas Yahudi. Nah, terus sampai tanggal 25 Maret 2024 total korban jiwa di Gaza sudah melebihi 32.300 orang. Semua korban ini dibunuh secara sengaja dan tertarget. 70% dari mereka adalah anak-anak dan wanita. Ini nyawa loh. Ingat, satu hadis Nabi menyebutkan, hancurnya Ka'bah itu di sisi Allah lebih ringan, lebih murah nilainya dibandingkan dengan tertumpahnya nyawa seorang muslim dengan sia-sia. Ini muslim dibantai, dibunuh. Jumlahnya berapa tadi? Menurut data 32.300 orang. Itu 25 Maret ya, Maret, April, ini sudah Juni. Tambah data di Rafah kan kemarin. Luar biasa ini, ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Baik para jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, para jamaah, bagaimana nih dengan PBB dan HAM? Dengan PBB dan HAM. Jujurkah mereka atau bohong? Jawabannya apa? Bohong. Pembelaan HAM yang mereka gembar-gemborkan tidak terrealisasi di Palestina. HAM yang mengangankan penghormatan terhadap nilai-nilai asasi dari kemanusiaan justru dikangkangi sedemikian rupa dengan tindakan entitas Yahudi yang biadab terhadap Palestina. Kelakuan entitas Yahudi ini pun mendapatkan support yang membabi buta dari negara-negara barat tanpa malu, terutama Amerika. Tadi jam 9-an lah, saya termasuk yang dapat amanah untuk menyampaikan orasi bahwa inilah negara demokrasi. Indonesia penganut negara demokrasi, sistem kufur. Kalau dalam negara yang menganut sistem Islam, Indonesia itu harusnya perang dengan Amerika. Kenapa? Karena Amerika terkategori negara yang mustakmir. Satu, dia penjajah. Yang kedua, dia kafir harbi fi'lan. Kafir itu kan ada dhimmi, ada harbi. Kalau dhimmi dilindungi oleh Islam. Tapi kalau namanya harbi kayak Amerika, tidak ada kata kecuali satu, perang. Saya bilang begitu. Amerika itu negara teroris, negara penjahat, perampok. Harusnya diperangi, bukan dikasih tanah. Saya bilang tadi di orasi itu, dikasih tanah, dibangunkan gedung, terus dikerahkan polisi Indonesia untuk menjaga bangunan itu. Saya bilang harusnya polisi itu berpihak di kita, bukan menjaga gedung itu menghadap ke kita. Saya bilang tadi gitu. Ini polisi-polisi juga hatinya tertindas, saya bilang. Kenapa? Dia orang Indonesia sama dengan kita. Apalagi kalau dia muslim sama dengan kita. Itu hatinya menjerit dia. Gak bisa dibohongi polisi itu, saya bilang. Ini sistem demokrasi ini jahat banget. Negara penjajah, kafir harbi piran, negara teroris, kok diberikan tanah untuk mendirikan gedung kedutaan besar. Harusnya perang. Saya bilang gitu tadi. Takbir. Maka Masya Allah, para jamaah rahimakumullah.
Ya, jadi HAM itu berlaku bagi mereka, tapi tidak berlaku untuk keselamatan umat Islam, khususnya Palestina. Baik, selanjutnya para jamaah sekalian. Ini sebelum bicara ya, solusinya apa? Nah, ini para jamaah sekalian. Apa hubungannya tragedi di Palestina ya dengan sikap para penguasa di negeri-negeri kaum muslimin? Jadi kalau negeri-negeri kaum muslimin itu artinya apa? Di satu negeri yang mayoritas penduduknya orang Islam. Kan banyak banget itu. Kurang lebih 50 negaraan itu, negeri-negeri kaum muslimin itu. Termasuk Indonesia. Apakah mereka berkhianat? Jawabannya iya, sangat jelas. Dengan diamnya mereka, tidak sejalannya apa yang disuarakan umat dengan apa yang dilakukan oleh para penguasa muslim, itu gambaran. Kan umat mengutuk Zionis. Ya. Tapi para penguasa muslim banyak yang diam. Atau sekalinya alih-alih simpati ke Palestina, para kepala negara mengecam. Mengecam levelnya level rakyat. Ya. Kalau namanya kepala negara itu bukan mengecam atau mengutuk, bukan. Iran baru mengirimkan kemarin karena sebelumnya ada yang terbunuh. Tapi kalau ansih murni karena pembantaian Israel ke Palestina, Iran juga diam sebelumnya. Karena saya yakin kalau Iran serius, habis itu Israel itu. Sama dengan kalau Indonesia kepala negaranya punya keberanian kirim tentara lawan TNI, habis Israel tuh. Karena TNI kita itu hebat, Pak. Strategi perangnya tuh unik Indonesia tuh. Dan saya yakin kalau TNI ditanya, berani nggak pergi ke Palestina untuk jihad? Saya yakin TNI pasti bilang, berani saya. Apalagi rata-rata TNI itu udah mayoritas Muslim. Dia ingin syahid. Tapi karena kepala negaranya mati rasa, jadi boro-boro mikiran Palestina, nuaya kersibuk baik ngurusan. Kubanak gedena jadi wapres, kumasi bungsuna jadi gubernur DKI, ya, segala macam gara itu. Mikirannya itu. Gitu para jamaah. Jelas Pak jamaah? Baik. Ya. Coba, ini menunjukkan adanya kepentingan lain yang menjadikan para penguasa tersebut diam. Sudah sangat jelas berbagai pengkhianatan yang mereka lakukan. Bahkan secara terang-terangan, tidak malu lagi. Mereka melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Yahudi. Melakukan hubungan dagang dengan mereka. Melakukan pembiaran terhadap genosida terhadap warga Palestina. Ada pula yang bermuka dua. Mereka seolah menunjukkan simpati dan pembelaan, memberikan bantuan kemanusiaan sekedarnya, namun mereka tidak memberikan bantuan yang nyata yang dapat menghentikan penjajahan Yahudi terhadap Palestina. Padahal mereka memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan itu. Semua ini adalah bentuk pengkhianatan yang nyata dan menjijikan dari para penguasa negeri-negeri kaum muslimin, para jamaah. Jelas Pak? Baik, nah lalu tadi Pak, terus genosida ini kapan berakhirnya? Ada yang menarik para jamaah rahimakumullah. Saya punya keyakinan genosida di Palestina berakhirnya adalah ketika khilafah tegak. Takbir. Kenapa? Nanti saya bahas di kitab yang setebal ini. Tapi mau dibaca KB Pak, 3 bulan ya mau. Beberapa sudah saya kasih tanda tadi untuk membuktikan bahwa hanya khilafah
yang akan menghentikan kejahatan kebiadaban daripada Israel dan sekutunya. Sebelum saya bukakan kitab ini, nanti saya baca Arabnya, izinkan dulu kita bicara sejarah, Pak. Apa dengan khilafah akan berakhir? Jawabannya adalah dengan izin Allah, iya. Faktanya, karena hanya khilafahlah yang telah terbukti mampu membebaskan dan mempertahankan Palestina. Sejarah mencatat pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Khalifah Umar ibn al-Khattab, bumi Palestina berhasil dibebaskan dari cengkraman Romawi. Kan bumi Palestina itu buminya para nabi kan? Ya. Itu sempat dikuasai Romawi. Di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab diambil alih. Ya, ada jihad di situ. Tapi jihad yang dilakukan oleh Islam itu keren, Pak. Ya. Tentara lawan tentara. Dia menghindari anak-anak, dia menghindari wanita, dia menghindari lansia, dia menghindari menghancurkan pohon, kebun, rumah sipil, dia hindari betul. Berikutnya pada jamaah rahimakumullah. Yang kedua, Panglima Salahuddin Al-Ayyubi juga berhasil membebaskan kembali Palestina dari cengkraman kaum salibis. Jadi setelah sahabat Umar sempat itu diambil alih lagi, direbut lagi oleh kaum salibis. Dimerdekakannya oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu kalau lihat di runutan ininya tarikh khulafa, itu beliau tuh khalifah. Baik. Selanjutnya, kekhilafan Utsmaniyah pernah mengalami krisis keuangan. Kekhilafan Utsmani Turki itu kan tos sempoyongan tuh. Tapi khalifah masih ada. Pernah mengalami krisis keuangan. Saat itu Khalifah Abdul Hamid II ditawari sejumlah besar uang untuk menutup defisit keuangan khilafah oleh Herzl dengan imbalan pemberian tanah untuk kaum Yahudi di Palestina. Di Yahudi nawarkan apa? Uang dalam jumlah yang banyak, tapi syaratnya adalah kasih kami tempat di Palestina. Khalifah Abdul Hamid menanggapi Herzl dengan jawaban yang tegas. Apa kata beliau? Ini diabadikan di dalam sejarah. Aku tidak mungkin melepaskan sejengkal tanah pun dari tanah Palestina. Karena tanah Palestina bukan milik aku, melainkan milik umat Islam. Mereka telah berperang di jalannya untuk memperjuangkan tanah ini dan menyirami tanah tersebut dengan darah mereka, para syuhada. Jadi biarlah orang-orang Yahudi menyimpan uang itu yang banyak. Jika suatu saat khalifah nanti sudah tidak ada, ketika itu mereka akan mengambil tanah Palestina tanpa harus membayar uang. Namun selama saya masih hidup dan khilafah masih eksis, itu tidak mungkin terjadi. Takbir. Jadi dijaga, Pak. Sungguh para jamaah. Khalifah memiliki mata dan penglihatan yang sangat tajam. Setelah selang beberapa waktu pasca khilafah ini runtuh. Tahun berapa runtuhnya? 1924. Palestina benar-benar dikuasai oleh Yahudi tanpa harus mengeluarkan uang sedikit pun.
Begitulah awal mula kisah perampasan Palestina serta pengusiran warganya dan pembunuhan mereka. Apa yang diprediksi oleh Khalifah Abdul Hamid akhirnya terjadi. Kekhilafan Islam dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Barat dengan kepemimpinan Inggris waktu itu bersama dengan para pengkhianat dari orang-orang Arab dan Turki adalah aktor penghapusan khilafah. Penghapusan khilafah itu merupakan pendahuluan real untuk mengadakan entitas Yahudi monster hidup di Palestina. Jadi dari sini sangat jelas bahwa hanya dengan khilafah lah yang benar-benar mampu untuk membebaskan dan membela tanah mulia Palestina. Takbir. Ini sejarah. Nah, terus runutan dalil naon para jamaah rahimakumullah. Kita lihat sebentar Pak ya. Ini dalilnya nih Pak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tercatat di kitab Al-Imamatul Udma Inda Ahli Sunnati wal Jamaah. Ini judul bukunya tuh Kepemimpinan Agung. Maksudnya negara apa? Berdasarkan dalil yang diijtihadi oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan Pak di dalamnya itu. Ada namanya maqasidul hukmi wal imamah. Jadi tujuan adanya pemerintah, tujuan adanya pemimpin, tujuan adanya negara. Jadi pemerintah itu ada maksud, negara itu ada tujuan, punya pemimpin itu ada tujuan. Di antara tujuannya adalah ini Pak. Wa min maqasidil imamati ayyudun tawfirul amni lil muslimina fil majali as-saqafi awil majal al-askari sawaun kana dakhilian au kharijian. Jadi namanya pemerintahan negara menurut sudut pandang Islam Pak, di antara tugasnya adalah menghadirkan keamanan bagi warga negara terkait apa? Satu, fil majalis saqafi, dalam bidang peradaban. Jadi umat ini kudu kajaga banget, kudu aman nih rakyat nih. Ulah sampai akidahnya ada yang merusak, pola pikirnya ada yang merusak, akhlaknya ada yang merusak. Pertanyaannya, di negara demokrasi, negara melakukan itu apa tidak? Tidak. Yang ada apa? Negara menerapkan sekulerisme, liberalisme yang masif, terstruktur ya. Betul-betul. Negara justru merusak akhlak, merusak moral. Rakyat nulah soleh, mengaji diawas-awasi, mengaji dimata-matai. Tapi nu maksiat diantem. Kan error kan ya, karena dungu nu kitu ya. Jelas Pak Jemaah? Itu. Yang kedua, awil majali al-askari, atau dalam sektor militer. Itu umat tuh harus benar-benar aman itu, dakhilian kana au kharijian, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hatta yakunan nasu fi amnin wassalamin, sampai manusia ini, rakyat dalam hal ini betul-betul fi amnin wassalamin, benar-benar aman, sejahtera, ala dinihim, melaksanakan keyakinan agama, wa arwahihim, nyawanya terjaga, wa uqulihim, akalnya terjaga, wa a'radihim, kehormatannya terjaga, wa amwalihim, hartanya terpelihara. Ini Islam Pak, negara khilafahnya begini. Jadi negara khilafah itu memastikan nanti warga negara betul-betul dijaga oleh militer, al-askari, dijaga sama polisi, supaya apa?
Satu, agama terjaga, nyawa terjaga, akal terjaga, harta terjaga, harga diri terjaga, keturunan terjaga. Dalam negara khilafah begini pada jamaah sekalian. Nah, terus di sini disebutkan lagi nih. Maka nanti disebutkan di antara tugas polisi, tugas tentara ini hebat banget, Pak. Coba perhatikan baik-baik. Wa qad warada al-hissu 'ala al-murabatah fi sabilillah wal amri biha fi kitabillah haitsu qala ta'ala. Ini ada banyak dalil ya, ayat, hadis berkenaan dengan apa? Keutamaan tentara maupun polisi dalam melaksanakan tugas dalam negara khilafah ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Perhatikan. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kata Allah. Wasabiru, tingkatkan lagi sabarnya. Sabar di atas sabar. Atau sabar tidak ada batas. Banyak orang menusuk ngomong sabar ada batasnya. Sirum gitu sok ngalawan. Kadinya lumpat tatanya. Warabitu, dan kata Allah, berjagalah kalian. Tuh. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Takwalah kalian kepada Allah supaya kalian sukses. Nah, waqala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan kila al-muradu bil murabatah huna murabatatul ghazwi fi nuhuril adu. Yang dimaksud dengan warabitu, berjagalah, kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah perintah khususnya kepada para tentara dan polisi, jaga lindungi rakyat dari serangan musuh, baik secara pemikiran ataupun secara fisik. Negara khilafah tuh hebat banget, Pak. Beda jeung demokrasi kan? Tentara, polisi tidak dimainkan untuk menjaga ini. Buktinya apa? Musuh-musuh datang ke Indonesia. Merusak moral karasate. Merusak tatanan hukum karasante. Ngerusak ekonomi. Ngerusak politik. Mengeksploitasi kekayaan alam. Dan itu memang sengaja diundang. Kalau dulu Belanda datang ke Indonesia menjajah itu susah payah, Pak. Dia harus bawa bedil, dia harus bikin pemerintahan kolonial di Indonesia. Tapi di era sekarang beda. Penjajahnya diundang datang ke sini. Aku jual nih Kalimantan, aku jual nih IKN. Aku jual nih pulau ini, gunung ini. Habis, Pak. Ya, jelas para jemaah. Ini di dalam Islam tuh dijaga banget, Pak. Jadi kata Imam Ibnu Katsir yang dimaksud dengan warabitu di situ adalah perintah untuk murabatatul ghazwi fi nuhuril adu. Menempatkan para pasukan untuk menghalau para penjajah ya, yang masuk untuk merusak. Kemudian ada lagi nih, wa hifdzu suguril Islam wa siyanatuha an dukhulil a'da. Menjaga perbatasan-perbatasan ya, wilayah dan menjaganya supaya benar-benar tidak ada musuh yang masuk. Masih ingat, Pak, waktu zaman Covid? Masih ingat gak, Pak, zaman Covid? Orang mah dilarang mudik. Di saat kita nggak boleh kerumunan, kita nggak boleh keluar, Pak. Bahkan 2 tahun kita nggak boleh mudik, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Bukan rahasia. Tenaga ilegal dari Cina datang tengah malam tuh jam 2, jam 3 di bandara secara sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Musuh masuk. Kemana intelijen? Itu, Pak. Masya Allah.
Jamaah rahimakumullah, real Pak. Jadi baik, oleh karena itu maka terakhir ini juga hebat banget nih, pahala yang besar untuk polisi, untuk tentara. Kalau menjalankan sistem Islam ini pahalanya gede banget Pak, di samping gajinya gede banget, pahalanya luar biasa. Tadi ayat ya. Yang kedua ada hadis ma rawahul Bukhari fi sahihihi an Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Seorang yang menjaga, siapa ini? Tugasnya tentara. Berjaga satu malam dalam rangka tadi, menjaga negara, menjaga rakyat, supaya jangan dirusak oleh musuh, supaya agamanya aman, nyawanya aman, akalnya aman, keturunannya aman, dijaga kan tuh para tentara itu. Satu malam Pak ngejaga gitu, nilai pahalanya di sisi Allah kalau dimaterikan lebih mahal daripada dunia dan sisinya. Takbir. Sallu ala Muhammad. Tapi ketika mereka jaga-jaga dalam sistem sekuler, ya, tentara tuh kasihan Pak, tentara, polisi itu kasihan Pak. Dia jaga tuh, namun dijaganya liberalisme, sekulerisme, kebebasan. Kalau tadi semalam berjaga dapat nilai lebih baik daripada dunia dan sisinya. Nah kalau yang dijaganya sekuler, liberal, demokrasi, sistem kufur, dia dapat apa coba? Ini nih yang ingin saya katakan. Kalau saya ngaji seperti ini itu karena sayang dengan polisi, sayang dengan tentara. Yang dijaga ini sekarang adalah sekulerisme, liberalisme. Kacau ini. Sehingga melahirkan banyak macam, banyak ragam maksiat dan kerusakan. Ini karena dijaga. Luar biasa pada jamaah rahimakumullah, ya Allah, ya Rabb. Dan saya yakin Pak, mereka itu kan punya hati. Tentara itu kan, polisi itu kan punya hati. Hatinya tuh Pak tertekan loh. Dengan adanya kebebasan, jadi bebas bertingkah laku. Orang bikin geng, bikin apa segala macam, tawuran segala macam. Yang repot siapa ujung-ujungnya? Aparat. Coba kalau di dalam Islam, didik anak-anak muda. Kan kenapa Pak gini? Kemarin saya belum lama tuh ngaji di daerah tertentu lah, jauh dari sini. Sebelum ngaji tokohnya bilang, Pak Ustadz di sini tuh, di kabupaten ini dan kabupaten sebelah, itu resah banget dengan adanya kenakalan yang mereka sebut tuh geng motor kan gitu. Saya melihat anak-anak muda yang tergabung dalam yang disebut dengan geng motor, tanda petik ya. Itu saya melihatnya mereka bukan pelaku, korban mereka. Korban sistem. Bagaimana mereka tidak urakan, bagaimana mereka tidak brutal. Mereka tidak diberi agama oleh negara, tidak difasilitasi pendidikan agama oleh negara. Mereka dimasukkan ke sekolah, digiring ke sekolah, tapi di sekolah pendidikan agamanya dicabut. Untuk materi UN saja nggak ada pelajaran agama. Cukup 4 ini Pak, matematik, IPA, Inggris, Indonesia. Kalau 4 ini bagus, lulus. Walaupun pendidikan agamanya hancur gitu loh. Jadi anak-anak memang dibikin kering. Tidak diarahkan ke agama, diarahkan ke sekolah, pelajaran agamanya dicabut di sekolah. 1. Ini negara nih. Yang kedua, negara memberikan kebebasan internet untuk menghadirkan situs-situs yang merusak. Apa yang tidak ada hari ini? Prostitusi online, bisnis sabu online, judi online,
Jadi saya melihat kalau ada anak-anak yang disebut tadi geng segala macam, saya melihatnya mereka bukan pelaku, korban sistem. Kalau di dalam Islam, Pak, dalam negara sistem khilafah, Masya Allah, itu anak muda dipandang sebagai emas, sebagai mutiara. Subbanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini adalah kesatria di masa yang akan datang. Negara ini ke depan akan seperti apa? Lihat anak mudanya hari ini. Jadi anak muda betul-betul diperhatikan di dalam Islam itu. Mereka akan dikuatkan akidahnya, akan dikuatkan sakofahnya. Kemudian negara juga akan tegas untuk memblokir semua situs yang merusak, diblokir oleh negara. Hal-hal yang menjurus kepada maksiat, indikasinya saja langsung dipadamkan oleh negara. Terus anak muda seperti itu, kenapa bisa ugal-ugalan seperti itu, Pak? Ada gorijah bako yang tidak tersalurkan. Kalau di dalam negara khilafah, itu akan disiapkan, Pak, untuk menjadi pasukan perang cadangan itu. Dilatih oleh negara, didanai oleh negara. Yang suatu saat mungkin karena ketersediaan tentara terbatas, maka cadangannya sudah ada. Anak-anak muda itu. Anak muda kan keresep gelut, Pak. Resep perang kan. Itu sebenarnya tinggal menyalurkan. Latih mereka. Keberaniannya. Terus kegagahannya tuh. Diisi ku akidah, diisi ku sakofah. Disiapkan mentalnya yang bagus. Dia akan rela mati, Pak. Untuk apa? Untuk kemuliaan umat, untuk kemuliaan Islam. Tapi dengan sistem demokrasi hari ini, Masya Allah, kasihan, Pak. Banyak anak muda mati konyol. Ya Allah, ya Rabb. Baik, saya mau bicara dari sisi itu. Itu sebenarnya anak muda tuh haus. Mereka tuh ingin berkomunitas, bergerombol. Kalau di dalam negara khilafah, dia akan diarahkan dalam komunitas yang soleh, yang beriman. Kecerdasannya akan diolah oleh negara untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan negara. Keberaniannya juga akan diolah oleh negara menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk umat, untuk negara. Gitu hadirin sekalian. Jelas para jamaah. Jadi terjawablah sudah kapan genosida Palestina itu akan berakhir. Maka jawabannya biidnillah, 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 ketika khilafah tegak. Kita juga nggak butuh perundingan, nggak butuh PBB, nggak butuh apa. Kita butuh apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, hadirnya kekhilafahan yang kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihah la yastakhlifannahum fil ard wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, Allah akan menghadirkan kekhilafahan. Saat khilafah tegak, Allah akan jadikan agama kuat. Saat khilafah tegak, karena syariat Islam yang dijalankan sebagai sistem negara, sebagai hukum negara, maka kedoliman, ketakutan yang mencekam akan hilang. وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ amna. Datanglah keamanan, hilanglah ketakutan. Ketakutan yang dirasakan kapan? Saat ini. Sistem sekuler. Ketakutan yang dirasakan oleh siapa? Oleh muslim dan non-muslim. Nanti sebaliknya ketika khilafah tegak, siapa yang merasakan keamanan itu? Muslim dan non-muslim. Siapa yang merasakan keadilan itu? Muslim dan non-muslim. Siapa yang merasakan kesejahteraan itu? Muslim dan non-muslim. Karena Islam rahmatnya adalah untuk seluruh alam. Islam diterapkan, sejahteranya bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk non-muslim. Oleh sebab itu maka berulang kali saya ingatkan, saya tegaskan, non-muslim jangan takut dengan khilafah. Karena khilafah tidak akan menjadi ancaman buat mereka. Khilafah itu akan menjadi ancaman untuk penjajah, untuk orang jahat, Pak.
Jelas para jemaah? Untuk orang yang tidak jahat, tidak. Begitu para jemaah sekalian. Baik, itu yang bisa dihaturkan jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya robbal alamin. Tos tegalah disimpulkannya banyak. Jelas? Jelas Pak? Mangga ayeuna orang istirahat heula sabar menit, engke orang kembali deui ngobrol tanya jawab. Hatur nuhun hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.